Bab 3. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Membuat dan menyajikan quote tentang perilaku berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. A. Berfoya-foya. Pengertian, sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Dalil larangan bersikap foya-foya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Dari Abi Syuaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, israf, dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Selektif memilih teman. Jalani hidup dengan sederhana. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang, harta. Beramal dan bersedekah. Menabung dan berinvestasi. Kurangi berbelanja hal yang tidak berguna. Susun rencana keuangan jangka panjang. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Terhindar dari sikap hidup miskin. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Terbiasa menerapkan skala prioritas. Disukai Allah SWT dan Rasul-Nya. Disukai orang lain. B. Ria. Bahasa, pamer. Istilah, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah SWT. Dengan tujuan agar mendapat pujian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer, kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Hadits riwayat Ahmad. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah ria. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat ria, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan ria di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari sikap ria. Luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah. Sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, menyadari Allah selalu mengawasi, mengingat bahaya ria. Manfaat menjauhi sikap ria. Ikhlas atas amal yang dilakukan. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil. Terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Dicintai oleh Allah, Rasul-Nya dan manusia. C. Sumah. Pengertian, menurut bahasa, diperdengarkan oleh orang lain. Menurut istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Dalil larangan bersikap sumah.
Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sumah, Allah akan menjadikannya dikenal sumah, dan yang beramal ria, Allah menjadikannya dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat menjauhi sikap sumah. Menjadi hamba Allah yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu. Mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah. Mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. D. Takabur. Pengertian, sifat sombong atau membanggakan diri sendiri, di mana seseorang memandang dirinya lebih baik, lebih hebat, atau lebih tinggi dari orang lain, dan memandang orang lain dengan hina. Dalil larangan bersikap takabur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Cara menghindari sikap takabur. Membiasakan diri untuk selalu tawaduk. Berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. Memperbanyak zikir kepada Allah. Memperluas pertemanan, baik di lingkungan rumah atau sekolah. Manfaat menjauhi sikap takabur. Menjadikan manusia bersikap rendah hati. Menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Terjauhkan dari kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Menjadi orang yang terbuka, menerima kritik dan masukan. Hasad. Pengertian, perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu dan lainnya disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalil larangan bersikap hasad. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan, yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 54. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara menghindari sikap hasad. Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah sesuai kebutuhan. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Manfaat menghindari sikap hasad. Terjaga dari penyakit rohani. Menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah. Selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Kesimpulan. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sumah, takabur dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Terima kasih.